Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Alban Wijaya, biasa dipanggil dengan Kak Alban. Nah, jadi di sini kakak akan menjelaskan materi tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, adik-adik semua simak ya videonya. Selamat menyaksikan. Nah, jadi sebelum masuk ke materi inti, kakak akan menjelaskan bahwa materi yang akan kita pelajari pada hari ini itu merupakan materi lanjutan dari materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi, yang kemarin yang kalian sudah pelajari itu mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, jadi langsung saja adik-adik simak baik-baik ya videonya. Nah, jadi untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat ini terdapat aturan yang dapat dijadikan acuan dalam mengerjakan soal. Nah, di sini kakak akan jelaskan. Yang pertama itu perkalian. Apabila tanda positif dikali dengan positif, maka akan menghasilkan positif. Sedangkan apabila negatif dikali dengan negatif, akan menjadi negatif. Nah, bisa disimpulkan di sini bahwa apabila tandanya sama, maka hasilnya positif. Jadi, positif dikali positif kan sama tandanya. Hasilnya itu positif. Nah, dan begitupun negatif dikali negatif, tandanya sama, itu hasilnya positif. Jadi apabila tandanya sama, yang dikalikan itu menghasilkan positif. Ingat ya adik-adik. Nah, selanjutnya, apabila positif dikali dengan negatif, maka hasilnya akan negatif. Nah, selanjutnya, apabila negatif dikali dengan positif, maka hasilnya negatif. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa jika tandanya berbeda, positif dikali negatif atau negatif dikali dengan positif, maka hasilnya akan negatif. Jadi adik-adik ingat itu aja supaya kalian mudah dalam mengoperasikan perkalian dan pembagian. Ya. Nah, selanjutnya pembagian. Di pembagian pun sama. Apabila positif dibagi dengan positif, maka hasilnya akan positif. Dan negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Nah, maka seperti yang kita tahu di perkalian tadi, apabila tandanya sama, maka akan menghasilkan positif. Ingat ya. Nah, selanjutnya, apabila positif dibagi dengan negatif, maka itu hasilnya akan negatif. Nah, sedangkan apabila negatif dibagi dengan positif, maka hasilnya akan negatif. Nah, oleh karena itu kita tarik kesimpulan yang sama dengan yang sebelumnya. Jika tandanya itu berbeda, negatif dibagi dengan positif, maupun positif dibagi dengan negatif, itu akan hasilnya negatif. Ingat ya adik-adik. Jadi apabila tandanya sama, itu hasilnya positif. Dan apabila tandanya berbeda, itu akan menghasilkan negatif. Nah, jadi sebelum masuk ke contoh soal, kakak akan memberikan tips dan trik untuk adik-adik semua supaya mudah mengerjakan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi, yang pertama itu kalian harus mencari terlebih dahulu tandanya. Jadi, misalkan positif dikali positif, maka hasilnya negatif. Kalian cari tanda positif negatifnya terlebih dahulu, baru kalian mencari hasil dari perkalian tersebut. Itu untuk perkalian. Dan pembagian pun sama. Apabila negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Pertama, kalian cari terlebih dahulu tandanya. Setelah itu baru kalian cari hasilnya. Oke? Paham semua tentang tips dan triknya? Nah, apabila sudah paham, maka kita akan masuk ke contoh soal perkalian dan pembagian bilangan bulat. Simak baik-baik ya. Nah, seperti yang kita sudah pelajari tadi, terdapat kata kunci jika tandanya sama, maka itu akan menghasilkan tanda positif. Dan apabila tandanya berbeda, maka itu akan menghasilkan negatif. Mari kita bahas satu persatu contoh soal perkalian dan pembagian. Yang pertama, itu perkalian. Nah, sini kakak memiliki 4 soal. Yang pertama itu negatif 5 dikali dengan negatif 6. Nah, kan negatif dikali dengan negatif tandanya. Berarti hasilnya nanti akan positif. Ingat ya.
Nah, baru setelah kalian tahu tandanya, baru jumlahkan angka yang dikalikan. Jadi 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, kalau untuk positif tidak perlu ditulis positifnya di depan angka. Jadi, yang ditulis itu hanya negatif tandanya. Nah, selanjutnya itu positif 7 dikali dengan positif 8. Maka apabila tandanya sama tadi, ingat, positif kali positif, maka hasilnya akan positif. 7 dikali 8 sama dengan 56. Positifnya tidak usah ditulis ya. Soal selanjutnya, positif 6 dikali dengan negatif 4. Ingat kata kuncinya, apabila tandanya berbeda, positif dikali negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Setelah dapat tanda positif atau negatifnya, baru kita kalikan. 6 dikali 4 sama dengan 20. Jadi karena tadi tandanya itu negatif, maka negatif 20. Ya. Soal selanjutnya itu negatif 4 dikali dengan positif 7. Jadi apabila tandanya berbeda tadi, maka hasilnya akan negatif. Jadi baru kita kalikan. 4 dikali 7 sama dengan 28. Karena tadi negatif, jadi negatif 28. Sudah paham tentang perkalian? Nah, apabila sudah paham, kita akan masuk ke pembagian. Sini ada 4 soal juga, Kakak siapkan. Jadi yang pertama, negatif 18 dibagi dengan negatif 2. Nah, kan tandanya itu sama, maka hasilnya akan positif. Jadi, baru kita bagi angkanya 18 dibagi 2 sama dengan positif 9. Karena tadi kan tandanya sama, maka hasilnya akan positif. Tapi positifnya tidak usah ditulis ya. Selanjutnya, positif 25 dibagi dengan positif 5. Nah, karena positif bertemu dengan positif, tandanya sama, maka akan menjadi hasilnya itu positif. Baru kita bagi 25 dibagi 5 sama dengan positif 5 ya. Positifnya tidak usah ditulis. Selanjutnya, positif 32 dibagi dengan negatif 4. Nah, karena tandanya berbeda, maka hasilnya nanti akan negatif. Baru kita bagikan angkanya. 32 dibagi 4 sama dengan negatif 8. Karena tadi yang tandanya berbeda, maka hasilnya akan negatif. Selanjutnya, negatif 21 dibagi dengan positif 3. Karena tandanya berbeda, maka akan menghasilkan tanda negatif nanti hasilnya. Baru kita bagi 21 dibagi 3 sama dengan negatif 7. Karena tadi tandanya berbeda, maka hasilnya akan menjadi negatif ya. Nah, begitulah contoh soal yang sudah kakak jelaskan. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, kakak sudah menyiapkan latihan soal tentang perkalian dan pembagian. Nah, adik-adik jangan lupa dikerjakan ya di rumah. Nanti kakak share lagi foto soalnya di grup WA kelas kalian. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Kakak ucapkan terima kasih atas adik-adik yang sudah menyimak video ini dengan baik. Nah, jadi sekian dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Kakak harap materi yang kakak sampaikan tadi bisa adik-adik pahami dengan baik. Karena untuk pertemuan selanjutnya, adik-adik akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat yang di dalamnya terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat yang sudah kita pelajari. Jadi, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Kakak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.